Oke, coba ambil napas dalam-dalam dulu. Yang mau kita bahas kali ini bukan sekedar pelajaran sejarah biasa ya. Ini tuh semacam reka ulang sinematik dari salah satu momen paling kelam dalam peradaban manusia. Sebuah kisah nyata tentang kekuatan mutlak dan kejatuhan yang benar-benar nggak termaafkan. Pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau satu kaum, satu peradaban besar dihancurkan sampai habis cuma karena kesombongan mereka sendiri? Kita kan sering mikir kalau peradaban itu runtuh gara-gara perang atau bencana alam. Tapi gimana kalau kiamat buat mereka itu justru diundang oleh ego manusia itu sendiri? Coba kalian bayangin deh, sebuah area bebatuan purba yang keras banget membentang luas antara Hijaz dan Tabuk. Nah, disinilah ribuan tahun yang lalu bangsa Samud berkuasa. Mereka ini bangkit dan mewarisi kejayaan peradaban masa lalu. Dan yang bikin merinding, mereka nggak hidup di lembah yang subur atau hijau gitu, bukan. Mereka hidup di alam batu yang kelihatannya mustahil ditembus. Tapi nyatanya, alam yang super keras itu takluk di tangan mereka. Gini, bangsat Samud ini kalau bikin rumah nggak pakai numpuk batu bata kayak kita sekarang. Nggak level. Mereka itu memahat gunung. Bayangin aja kekuatan fisik dan kecerdasan mereka yang di luar nalar. Gunung batu yang padat dan pejal itu mereka lubangi, terus disulap jadi istana-istana megah dan benteng yang nggak bakal bisa ditembus senjata apapun di dalam itu. Otomatis, mereka merasa sangat aman dan pastinya merasa sama sekali nggak terkalahkan. Padahal Tuhan udah ngasih mereka segalanya kan? Pesannya juga udah sangat jelas. Ingatlah semua nikmat itu. Dan tolong jangan bikin kerusakan di bumi. Tapi sayangnya, kekuatan fisik yang luar biasa ini malah melahirkan kesombongan yang absolut. Mereka memahat batu-batu raksasa, ujung-ujungnya batu itu malah mereka jadiin Tuhan baru. Mereka benar-benar lupa sama sang pencipta yang sebenarnya ngasih mereka kekuatan luar biasa buat memahat batu tersebut. Nah, di tengah masa-masa gelap inilah Nabi Saleh diutus. Dan ingat, beliau ini bukan orang asing ya. Beliau itu keturunan bangsawan Samud sendiri. Beliau datang pelan-pelan, ngajak mereka dengan sangat lembut buat balik ke jalan yang benar. Tapi, apa coba balasannya? Ejekan kasar, tawa sinis, malah mereka dengan gampangnya nuduh kalau Nabi Saleh itu udah gila dan kena sihir. Parah banget kan? Dari situ ketegangan makin memuncak. Para pemimpin Samud yang arogan ini ngumpul, sengaja mepung Nabi Saleh cuma buat mempermalukan beliau di depan umum. Terus mereka nunjuk satu batu gunung yang gede dan keras banget sambil ngasih tantangan yang gak masuk akal. Mereka bilang, coba keluarin unta betina raksasa yang lagi hamil dari batu ini. Kalau bisa, baru deh kami mau beriman. Bener-bener sebuah jebakan yang mustahil banget secara logika manusia. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa Tuhan yang mengutus Nabi Sholeh. Begitu Nabi Sholeh berdoa, kejadian yang langsung membungkam semua logika manusia pun beneran terjadi. Di bawah cahaya keemasan gurun saat itu, batu raksasa tadi tiba-tiba bergetar hebat, retak, lalu merekah terbuka. Dan dari dalam batu pejal itu keluar dong seekor unta raksasa yang memang lagi hamil. Persis 100% kaya yang mereka minta. Realitas ilahi langsung mematahkan kesombongan mereka detik itu juga. Memang sih ada beberapa orang yang saking takjubnya langsung beriman. Tapi para petinggi yang hatinya udah terlanjur membatu, mereka tetap aja milih buat nggak percaya. Jelas dong, ini bukan unta biasa. Ini adalah untanya Allah, tanda mutlak kebesaran Tuhan. Karena itu, aturan main langsung turun dari langit. Syaratnya gampang sebenarnya, biarin aja unta ini hidup berdampingan sama mereka. Dibikin sistem giliran buat ngambil air antara penduduk dan si unta ini. Tapi ada satu peringatan yang super keras. Jangan pernah sentuh unta ini dengan niat jahat sedikit pun. Kalau dilanggar, azab bakal langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Namanya juga orang sombong, ego mereka jelas nggak terima. Masa iya orang sehebat mereka ngerasa direndahin gara-gara harus berbagi air sama seekor unta? Akhirnya kesepakatan gelap pun dibuat. Dengan super kejam, mereka nekat menyembelih unta mukjizat itu. Darah tumpah di tanah Samud. Terus bukannya nyesal, mereka malah nantangin. Ayo dong datangkan azabmu kalau kau emang beneran rasul. Dan yang lebih gilanya lagi, di malam harinya mereka diam-diam merencanakan pembunuhan massal terhadap Nabi Saleh dan keluarganya. Udah deh, habis itu vonis dari langit langsung dijatuhkan. Dan ultimatumnya benar-benar mengerikan. Mereka disuruh bersenang-senang dulu di rumah mereka selama 3 hari. Yap, 3 hari teror psikologis pun dimulai. Di hari Kamis, hari pertama, wajah semua penduduk tiba-tiba berubah jadi kuning pucat. Masuk hari Jumat, ketakutan mereka makin menjadi-jadi karena wajah mereka berubah merah kayak darah. Dan di hari Sabtu, wajah mereka kembali menguning. Waktu habis, udah gak ada lagi jalan keluar buat mereka.
Minggu pagi pun tiba. Bayangin, udara waktu itu kerasa berat banget, sunyi mencekam. Mereka pada ketakutan, meringkuk di dalam istana gunung yang mereka pikir nggak bakal bisa hancur itu. Lalu datanglah azab tersebut. Dan ini nggak cuma dari satu arah ya. Dari atas langit tiba-tiba kedengeran satu suara teriakan yang luar biasa keras, suara dahsyat yang mengguntur dan sampai memekakan telinga. Bersamaan sama suara itu, dari bawah telapak kaki mereka, bumi bergetar hebat ngasih gempa yang menghancurkan segalanya. Langit dan bumi seakan bersatu buat ngegilas abis kesombongan mereka dalam satu momen yang sangat-sangat brutal. Dan ya begitulah akhirnya. Istana-istana gunung yang mereka pahat dengan penuh kesombongan itu runtuh hancur berkeping-keping. Mereka yang dulunya ngerasa paling tak terkalahkan, mati bergelimpangan di rumah mereka sendiri. Gunung batu yang solid itu ternyata sama sekali nggak ada gunanya buat nahan murka sang pencipta. Semuanya musnah seketika. Benar-benar seolah peradaban raksasa itu nggak pernah ada sama sekali di muka bumi ini. Tapi di tengah reruntuhan yang sunyi senyap itu, janji Tuhan terbukti nyata. Nabi Saleh dan kelompok kecil yang memang bertakwa diselamatkan. Sambil berdiri menatap mayat-mayat kaumnya yang hancur berantakan, Nabi Saleh cuma bisa berbisik dengan pilu. Beliau bilang kalau beliau itu sungguh udah menyampaikan amanat dari Tuhannya. Tapi sayangnya, kaumnya ini emang benci sama orang-orang yang ngasih nasihat. Sekarang kita coba lompat jauh ke masa depan. Ribuan tahun setelah kejadian itu, sisa-sisa reruntuhan Tamud ini ternyata masih ada, bisu dan benar-benar sunyi. Sampai di zamannya Rasulullah Muhammad SAW, saat beliau bawa pasukan kaum muslimin buat menuju perang Tabuk, mereka ngelewatin wilayah yang terkutuk ini. Waktu para sahabat ngambil air dari sumur bekas kaum Tamud buat bikin adonan roti, Rasulullah langsung tegas merintahkan buat membuang air itu dan ngasih adonannya ke unta. Beliau langsung mimpin pasukan buat menjauh dari situ menuju sumur yang dulunya dipakai oleh unta Nabi Soleh. Perintah Rasulullah ini jadi peringatan abadi buat kita semua. Beliau ngelarang keras umatnya buat masuk ke daerah yang pernah kena azab, kecuali sambil menangis merenungi dosa. Kenapa coba? Karena tempat kayak gitu tuh bukan buat tempat wisata atau tempat foto-foto. Itu adalah monumen kemurkaan Tuhan. Beliau khawatir banget hati kita yang mungkin udah keras ini malah ngundang nasib yang sama kalau kita sampai mati rasa dan abai sama peringatan. Nah, dari kisah kuno tadi, yuk kita tarik ke masa kini. Coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Kenapa sih manusia tuh sering banget baru sadar setelah semuanya udah benar-benar terlanggar? Apalagi buat kita-kita yang masih muda nih, yang kadang ngerasa energi dan masa depan kita tuh nggak ada batasnya. Coba pikirin, apa kita juga pernah sombong tanpa sadar? Mungkin ngerasa paling pintar di kelas, ngerasa paling jago di tongkrongan, terus ujung-ujungnya ngeremehin nasihat orang tua atau ngeremehin peringatan agama. Kisah Tamud ini menurutku adalah tamparan keras, sebuah cermin yang sangat jelas buat kita semua. Jadi tolong renungkan ini baik-baik. Bangsa Tamud itu nggak hancur karena mereka miskin, bodoh, atau lemah. Nggak sama sekali. Mereka hancur lebur justru saat mereka lagi ada di puncak kejayaan. Karena kadang yang menghancurkan manusia itu bukan karena kekurangan, tapi karena kesombongan. Jadi jangan pernah biarin ego kalian memahat jurang kehancuran kalian sendiri.